orang-orang yang ada di prostitusi malam itu biasanya langsung kayak misal, oh iya aku mau pakai kamu, langsung di treatment biar cepat selesai, biar dia bisa ke pasien selanjutnya gitu, biar dia bisa semalam itu bisa melayani nggak cuma satu orang doang tapi. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat terus ya. BTW kalau kalian notice suaraku agak, mbak suaranya kok agak aneh? Iya, karena aku baru sembuh dari sakit, jailah. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku sempat sakit ya. Semoga kalian tidak merasakan hal yang sama, tapi kayaknya ini karena cuacanya yang gak jelas gitu ya, kayak gebetanmu kan gak jelas. Jadi buat kalian jangan lupa minum air yang banyak, makan yang banyak. Kalau udah kerasa gak enak tuh minum vitamin gitu ya, biar gak kebablasan sakit gitu kan. Hari ini topik yang kita bahas sesuai di thumbnail dan di judul yang pastinya kalian akan ngeklik video ini, karena videonya sangat menarik ya. Kita akan membahas seputar perlentian tak plesetin ya. Kita akan membahas tentang kupu-kupu malam atau dunia malam gitu ya, yang tabu untuk diperbincangkan tapi ternyata banyak agensinya ya kan. Kita akan membahas tentang perbedaannya prostitusi malam dan prostitusi siang. Bedanya nek peteng piye, nek pas terang benerang kayak gimana. Tapi sebelum kita membahas tentang itu ya, aku tidak ingin masuk ke dalam dunia prostitusi. Jadi aku mau main binomo dulu. Oke, teman-teman, kita lihat di sini ya, saldo di akun real aku ada 7.897 ya kan. Nah, buat kalian yang mau belajar ajaran karena nggak bisa caranya, kalian belajar dulu nih, ada akun demo di sini, jadi nggak usah takut kalian kehilangan duit. Jadi belajarlah sampai bisa ya kan. Kalau kalian udah kendal, udah punya cukup nyali gitu kan, kalian bisa pindah ke akun real. Nah, ini pakai duit asli gitu ya. Caranya gimana sih ngisinya? Di sini ada nih kuning-kuning gini kan, mengisi rekening, tinggal dipencet aja. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini pilihannya macam-macam ya, ada kayak gini-gini. Pokoknya disesuaikan aja yang kalian punya, yang mana yang gampang, yang mana gitu kan. Kalian tinggal pilih, pencet gitu. Habis itu kalian tinggal ikutin step-step selanjutnya. Begitu. Terus kalau mau narik gimana? Kalau mau narik saldo yang ada di sini. Ada di sini. Habis itu pilih saldo, terus nah ini penarikan, tinggal diklik aja. Habis itu kalian bisa ikutin langkah-langkah selanjutnya. Begitu caranya narik sama ngisinya, gampang kan? Dan buat kalian ya, ini bisa dilihat tampilan aplikasinya tuh nyaman banget di mata. Jadi perpaduan warnanya, jadi nggak bingung gitu loh. Kalau mau ngisi juga ada di sini. Terus tadi narik kayak gitu-gitu gitu kan. Gampang, pokoknya enak dilihat di mata. Dan jangan takut ya, karena kalau kalian narik dan kalian ngisi itu, misal kalian ngisinya 7 juta gitu kan, ya udah kalian akan dapat 7 juta. Terus kalau kalian nariknya 9 juta, ya udah akan dapat 9 juta. Jadi nggak ada potongan apapun gitu loh. Sesuai sama apa yang kalian kasih dan kalian tarik, begitu. Enak kan? Nah, ini kita langsung main aja. Nih, yang pertama kalian harus tentuin dulu investasinya. Investasinya ada di sini. Nah, ini macam-macam ya, ada 14.000, 70.000, 140, sampai paling gede itu ada 14 juta. Ini terserah, disesuaikan aja sama kalian. Nggak usah ngikut aku, nggak apa-apa. Dan di sini aku pakai yang 1.400.000. Nih, udah ya, 1.400.000. Terus sebelum kalian menentukan tuh kalian lihat dulu nih grafik-grafik sebelumnya. Habis itu kalian bisa nentuin nih, ini grafiknya akan naik atau akan turun begitu, teman-teman. Ini kalian lihat dulu grafik-grafiknya. Oke, kayaknya mantep nih. Sepertinya dia akan naik. Wow, langsung masuk 2.562.000 ya. Nih, lihat yang kuning-kuning di sini. Dan sekarang saldo di akun real aku ada 9.059.000 rupiah. Kalian udah lihat saldo akhir di akun real aku ya. Silahkan main binomo dan download binomo sekarang. Jangan lupa cek description box karena ada info-info menarik seputar binomo di situ ya kan. Dan buat kalian yang tidak ingin terjerumus ke dalam dunia prostitusi ya, biasanya kan prostitusi itu kan awalnya diiming-imingi karena mungkin kesusahan dalam masalah finansial. Jadi mainlah binomo ya, download binomo, main binomo sekarang. Perbedaan antara prostitusi malam dan prostitusi siang. Sebenarnya prostitusi itu nama yang cukup baku gitu. Kayak kalau otak-otak udangku ini tuh sulit untuk mencerna kata-kata prostitusi. Jadi aku lebih sering mengklasifikasikannya. Jailah, kenapa kata-kataku jadi rumit banget. Jadi aku sering bilangnya dunia perlontaian, PSK, dan sebagainya gitu kan. Biasanya dunia prostitusi ini tuh bahasa elitnya kayak BO atau PSK atau kalau di Semarang yang udah tutup itu namanya SK gitu kan. Terus ada
itu Ojek Cinta ya kan. Buat yang tahu Ojek Cinta itu di mana, dulu aku udah sempet bahas tentang Ojek Cinta juga, dan aku datengin narasumber yang terpercaya di situ. Mungkin di beberapa daerah tuh namanya atau kita ngasih judulnya tuh beda. Ada yang Kupu-Kupu Malam sampai akhirnya dibuat lagu, dan lagunya itu bener-bener mungkin sebagian ada yang merasakan sama seperti lagunya yang ketika apa sih lagunya Kupu-Kupu Malam. Tersenyum dalam tangis dan gitulah. Maksudnya intinya semua orang yang melakukan itu tuh nggak semata-mata karena ya emang dia udah nakal atau emang dia udah rusak dan sebagainya, tapi karena alasan tertentu gitu kan. Entah alasan mereka itu tentang apapun, mungkin tentang keluarga, ekonomi, atau karena hypersex, atau mungkin karena terjebak, atau mungkin nggak sengaja dipaksa, jual beli, penculikan dan sebagainya. Seenggaknya mereka yang jadi kupu-kupu malam itu, mereka adalah manusia-manusia yang jujur dengan dirinya dan jujur dengan orang-orang gitu loh, jujur dengan semuanya gitu ya, emang aku begini gitu kan. Dia jujur untuk menjajakan tubuhnya, dia jujur untuk menjajakan warungnya. Ya dia jujur gitu, nggak tanpa harus ada kayak kata-kata lain, tanpa harus kayak terselubung misal niatnya dia mau menjajakan warungnya tapi dengan kata-kata lain gitu kan. Dia termasuk orang yang jujur ya, nggak kayak para petinggi-petinggi. Kok kita ke situ sih? Ya intinya mereka jujur lah. Nah kalau dunia prostitusi, entah itu kupu-kupu malam, ojek cinta dan sebagainya, itu biasanya mereka menjajakan tubuhnya itu dengan sejumlah uang. Sejumlah uang tuh maksudnya ya dia jujur, terbuka, ini jualanku, dan dia dapat imbalan gitu kan. Biasanya ada istilah short time yang cuma 3 jam atau 4 jam. Bahkan ada hotel-hotel melati yang emang menyediakan harga untuk transit aja ya kan. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah make juga kamarnya gitu kan. Ada juga beberapa yang di dekat ojek cinta yang di daerahku ini ada, emang hotel itu emang tersedia untuk para ojek-ojek cinta itu. Jadi dia ojek, kenapa dibilang ojek cinta waktu itu, karena dia naiknya motor matic semua gitu kan. Terus pelanggannya yaudah berhenti yuk ke hotel ini tertentu gitu kan. Dan hotelnya bukan hotel berbintang yang mengharap kasur bersih dan sebagainya, enggak, ya udah seala kadarnya gitu. Bahkan ada tempat yang udah tutup di SK itu dulu juga aku pernah masuk. Jangan kalian mikir aneh-aneh, Mbak kamu jualan? Enggak guys, tugas kuliah. Jadi tempatnya itu benar-benar, mungkin ada beberapa yang bagus ya, tapi kebetulan aku dapat yang sekatnya itu triplek gitu. Jadi mungkin ruangan sebelah dan sebelahnya itu kedengeran. Ya mungkin kedengeran ah-ahnya atau ceplok atau gimana deh, nggak tahu aku ya. Pokoknya sekatnya triplek dan lembab dan sebagainya gitu kan. Ada lagi namanya long time. Ada juga yang namanya BO. Aku sering bahas tuh tentang BO gitu kan. BO tuh pelanggannya nggak cuman yang udah tua-tua, tapi muda-muda pun, eksmut, anak muda yang udah punya duit banyak gitu kan, itu juga pakai jasa BO. Dan biasanya kalau BO itu ceweknya lebih oke-oke dibandingkan kayak rumah Barbie, ngerti gak sih? Tanda kutip rumah Barbie yang di SK itu. Mungkin di luarnya tuh terlihat kayak ibu-ibu yang gendut-gendut gitu, mungkin di dalamnya ada pesanan tersendiri, biasanya sih kayak gitu. Ada lagi selain BO itu, ini kalau dibilang agak rasis ya maaf ya, panlok, panda lokal. Ya buat kalian yang tahu-tahu aja nih ya, kalau kalian nggak tahu searching, tanya ke teman-teman kalian. Panlok tuh apa? Panda lokal singkatannya. Terus ada lagi pijet plus yang ada mau nambah ini enggak, kayak kalian di salon biasa, salon cewek atau salon cowok pada umumnya yang menyajikan, iya mbak saya mau krimbat, mau nambah spanya, mau nambah pijetnya, mau nambah mani-pedinya. Nah di pijet plus itu juga tersedia fasilitas seperti itu. Berbeda sama prostitusi malam. Prostitusi malam tuh setauku yang ojek cinta itu sudah jelas prostitusi malam. Biasanya prostitusi yang siang, yang terang benderang itu, mereka punya kecerdasan tersendiri, keahlian tersendiri, soft skill tersendiri yang mereka dapat dari pengalamannya. Pengalamannya dalam nyari mangsa, dalam kayak memastikan ini targetku apa bukan ya, ini mangsaku atau bukan ya. Itu mereka dapat soft skill itu tuh cara-caranya, gimana cara gaetnya, gimana cara ngasih kodenya, itu mereka dari pengalaman. Jadi nggak ada bukunya, sudah jelas tidak ada buku yang mengeluarkan gimana tata cara jadi wanita open BO, kayaknya belum ada ya. Kayaknya loh ya, kalau mungkin ada ya mbuh gitu kan. Dan biasanya kalau prostitusi yang terang benerang itu manusianya bukan mengejar tentang uang. Kalau prostitusi malam itu udah jelas tarifnya gitu kan. Dan orang-orang yang ada di prostitusi malam itu biasanya langsung kayak misal, oh iya aku mau pakai kamu, langsung di treatment biar cepat selesai, biar dia bisa ke pasien selanjutnya
selanjutnya gitu. Biar dia bisa semalam itu bisa melayani nggak cuma 1 orang doang, tapi berapa, 3, 4 atau 5 atau 6 gitu ya. Tapi kalau prostitusi yang siang, biasanya mereka tidak berpatok pada uangnya, tapi untuk memenuhi lifestyle-nya. Jadi kadang tidak dibayar dengan uang, tapi dibayarnya dengan misal apartemen, barang mewah, kartu kredit, black card sayang ya, yang lagi viral. Aku sering banget lihat di TikTok. Kalau cari pacar itu jangan yang begini. Tapi kalau ditanya ada black card sayang, ada sayang, tai, percuma, ngerti tak? Ya biasanya untuk memenuhi lifestyle itu. Terus biasanya dibayar juga barang-barang mewah, handphone terbaru atau mungkin apa macam-macam. Jadi tujuan utamanya itu bukan melulu tentang uang yang dia dapat gini loh, berapa rupiah yang aku dapat, tapi untuk memenuhi lifestyleku, karena mungkin dia udah terjebak dalam suatu lingkungan yang mengedepankan lifestyle, mengedepankan harus nongkrong di tempat-tempat mewah, harus punya tas-tas brand terbaru, handphonenya harus edisi terbaru dan sebagainya. Tapi rata-rata juga orang-orang yang berada di prostitusi yang terang benderang itu tadi, itu mereka bukan cuman uang targetnya, bukan cuman lifestyle, tapi sebagian besar lifestyle ya. Terus ada juga yang dia kayak ada kesenangan tersendiri ketika, jadi ada beberapa orang di dalam prostitusi yang terang benderang ini, mereka tuh saling pamer antara sesamanya kalau kayak aku dapat koko yang begini loh, aku dapat om-om yang begini loh. Jadi mereka ada kayak challenging tersendiri, kesenangan tersendiri ketika mereka mendapatkan itu gitu. Jadi semata-mata bukan karena uang untuk membiayain keluargaku di desa, bangunin rumah, enggak, tapi mereka ya begitulah, Anda tahu sendiri. Biasanya bentukannya itu kan beda, yang terang benderang itu kan semledut aduhai gitu kan, yang bulu matanya bisa buat nyapu lantai, yang kayak gitu-gitu loh, yang kalau kamu giniin tuh make upnya nggak akan hilang gitu kan. Paling gue digaplok ya kan, karena perawatannya mahal, yang biasanya di filler, yang gitu-gitulah, ngerti lah, paham lah, nggak usah sok goblok. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Nah, kenapa kalau aku bahas konten ini sebenarnya berkesinambungan dengan hal yang lagi panas di dunia kita gitu kan. Sebenarnya kita semua tuh menjajakan tubuh kita, menjajakan diri kita. Iya dong. Apapun pekerjaannya, kita menjajakan diri kita. Kita menjual diri kita dengan alasan apapun untuk mendapatkan feedback. Ada yang feedbacknya berupa uang, ada yang feedbacknya berupa tempat tinggal, ada yang feedbacknya berupa macam-macam. Cuman cara kita menjual diri itu kan beda-beda. Ada yang terlihat jelas, ada yang enggak, ada yang terselubung, ada yang terang-terangan, ada yang dengan cara kasar tidak pantas, ada yang dengan cara yang halus lembut padahal maknanya sama. Sebenarnya kita semua menjajakan diri kita gitu loh. Cuman beda cara aja. Ada yang kelihatan dan ada yang enggak. Jadi stop judge orang-orang di sekitar kalian. Jangan dikit-dikit ngejudge, jangan dikit-dikit mudah panas dengan cerita orang gitu ya. Daripada kowe ngurusi urepe wong liya, mending ngurusi sik urepmu. Jadi segitu aja konten kali ini. Jangan lupa share ini ke teman-teman kalian, share di story WA, ini nggak masalah. Dan karena ini bagus banget menurutku, biar kalian semua itu sadar, nggak saling ngejudge, nggak saling merendahkan, karena kita semua menjajakan diri kita pada hal yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Jadi gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.